Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Administrator yang insya Allah di dalamnya akan membahas mengenai cara mengubah IP static di dalam Ubuntu Server versi 20.04 dan lalu melakukan manajemen file di klien menggunakan software PuTTY. Nah, di sini saya sudah membuka dua aplikasi tersebut. Nah, di sini kita coba login dulu nih di bagian Ubuntu servernya menggunakan user yang saya punya. Jadi masukkan passwordnya. Oke, saya sudah masuk ke user saya sendiri. Di bagian sini saya coba dulu nih, ibaratnya mencek IP yang saya punya otomatis yang dilakukan di HCP menggunakan perintah ifconfig. Nah, di sini terlihat nih interface yang saya gunakan adalah enp0s3 dengan IP 192.168.114. Kita coba dulu hubungkan ke klien di bagian PuTTY dengan masukkan IP yang saya sebutkan tadi 192.168.114. Oke, tinggal kita open. Nah, di sini kita masukkan user yang saya masukkan sebelumnya di server. Oke, saya sudah masuk. Lalu kita coba dulu merubah ke IP static yang kita inginkan karena tugasnya itu tuh IP-nya menggunakan 2 digit angka terakhir. NIM saya adalah 08 untuk digit terakhirnya. Kita akan masukkan angka 8 nanti di settingannya. Lalu pertama-tama kita lihat dulu nih. Di sini menggunakan IP address, double D address. Nah, di sini kelihatan lagi nih enp0s3 dengan IP yang sama dengan yang di server tadi. Lalu kita masukkan satu perintah nih. Nih perintahnya dengan nama sudo nano atc netplan 01 strip net cfg configuration ya dengan ekstensi YAML. Nah, enter, masukkan password. Oke, di sini keadaannya kosong ya karena belum disetting. Nah, lalu kita masukkan nih masukan yang digunakan untuk mengatur settingannya. Nah, namun di sini perlu kita rubah nih. Di sini tadi kan interface yang digunakan adalah npos np0s3. Pastikan sama dulu, takutnya nanti salah, malah tidak jadi terkonfigurasi. npp0s3. Oke. Nah, lalu di bagian sini kita masukkan nih IP yang kita inginkan. Titik 8. Nah, di bagian sini. Oke, kalau misalkan sudah, tinggal kita Ctrl X, kita yes, enter, lalu masukkan perintah terakhir sudo netplan apply. Nah, sudo netplan apply. Ketika sudah kita masukkan perintah ini, maka apabila langkah-langkahnya sudah benar, maka akan otomatis koneksi dari klien akan terputus karena IP dari server sudah kita ganti. Kita coba enter. Oke, di sini sudah dilihat dari PuTTY bagian klien tidak dapat respon lagi apabila kita masukkan. Lalu kita coba, kita tunggu sebentar. Kita coba tes lagi di sini. Oke, di sini sudah ketahuan nih fatal error karena connectionnya terabort. Lalu kita close saja PuTTY-nya. Terus kita coba buka PuTTY kembali.
Pati. Nah, lalu kita cek di bagian sini. If config. Nah, di bagian sini IP saya sudah terubah berdasarkan yang saya inginkan, yaitu 192.168.1.8. Lalu kita hubungkan lagi ke PATI 192.168.1.8. Oke, kita accept. Login as user yang kita masukkan. Nah, sudah masuk di sini. Oke, karena tadi sudah terkoneksi nih, dan sudah kita ganti juga IP-nya menggunakan IP static yang kita inginkan. Di sini kita akan memanajemen file yang di bagian client. Terus apakah kita cek nih di bagian server, apakah itu akan ibaratnya berubah juga atau ada penambahan. Di bagian servernya juga kita coba terlebih dahulu. Di sini kita coba dulu nih, kita ls list dulu apakah ada terdapat directory di dalam dalam user kita. Cek dulu. Nah, di sini kosong ya. Lalu saya akan membuat 3 buah folder mkdir. Folder 1 oke. Lalu kita jawabkan folder 2. Folder 3 ls. Nah, di sini sudah terdapat 3 buah folder nih. Folder 1, folder 2, folder 3. Lalu kita coba buat sebuah file berekstensikan txt di dalam folder 1. So, kita buka dulu folder 1, cd folder 1. Nah, dalam folder 1 kita akan membuat sebuah file nano menggunakan perintah nano. Nama filenya test.txt. Oke, kita masukkan ini di bagian GNU nanonya, kita masukkan teksnya. Nanti saya akan buat nama saja dengan NIM 9.181.711.008. Klik Ctrl X, yes, enter. Kita coba kita buka ya foldernya test.txt. Nah, ini saya sudah membuat file dengan ekstensi txt di dalam folder 1. Lalu bagaimana nih ibaratnya kalau saya ingin mengcopy file teks ini ke folder lain. Jadi saya coba dulu di sini menggunakan perintah cp, terus itu nama filenya test.txt ke directory folder 2. Oke, sudah tercopy nih ke folder 2. Bisa kita cek terlebih dahulu ya. Di folder 2 cd titik. Ini akan kita mundur ke belakang satu directory. Lalu kita buka cd folder 2. Kita list. Nah, di dalam folder 2 juga terdapat file test.txt karena kita sudah mengkopikan tadi dari folder 1. Jadi, sekarang nih saya akan kembalikan saja nih menggunakan cd ke bagian home, terus kita masuk ke folder 1. Oke, lupa masuk cd folder 1. Nah, di folder 1 karena tadi sudah terdapat file txt, saya ingin merubah nama file tersebut nih menggunakan perintah mv. Nama file sebelumnya adalah test.txt. Saya akan merubah, mengganti namanya menjadi new.txt. Oke, kita list. Nah, namanya sudah terubah nih. Lalu saya ingin merubah, memindahkan lagi file yang saya sudah merubah namanya tadi ke folder 3. Jadi tinggal kita buka folder 3.
kita masukkan perintah mv, namanya q.txt ke ke folder 3. Nah, kita coba kita buka ya folder 3. Oke, lupa masukkan perintah cd this. Nah, terdapat new.txt juga nih di folder 3. Lalu kita buka misalnya cat.new.txt. Oke, nah di sini sudah sama nih. So, kita clear dulu. Oke, di folder 3 kita ls kita kembali ke home, kita ls kembali. Nah, karena folder 1 kosong nih, saya ingin menghapus folder 1 karena ibaratnya dalamnya sudah kosong. Kita coba lah cd folder 1. Nah, tidak ada apapun di folder 1 nih. Jadi saya ingin hapus saja. Jadi cara menghapusnya adalah menggunakan perintah rmdir. Terus nama foldernya, folder 1. Kita cek. Nah, sini cuma terdapat 2 folder aja karena folder 1 kita hapus. Lalu saya ingin mencoba lagi nih menghapus folder 2 karena file yang sudah saya perbarui namanya tadi ada di folder 3. Lalu saya ingin menghapus folder 2. Kita coba hapus folder 2 karena di dalam folder 2 terdapat file test.txt yang kita kopikan sebelumnya. Perintah mrdir tidak dapat digunakan nih. Jadi kita harus menggunakan perintah rm-r untuk menghapus folder 2. Oke, kita ls lagi. Nah, di sini cuma terdapat folder 3. Lalu di folder 3 saya akan cek dulu. Kita buka di Ubuntu server. ls. Nah, di Ubuntu server pun terdapat folder 3. Lalu kita coba buka folder 3, cd folder 3. Oh, salah nama. cd folder 3. Kita liris. Nah, terdapat new.txt juga. Kita buka txt-nya. new.txt. Nah, ketika kita ibaratnya menambahkan file atau merubah file menggunakan user yang sama di bagian klien, otomatis apapun yang kita lakukan, maupun itu penambahan atau pengurangan bagian dalam dari ibaratnya akan terhapus juga di bagian server. Nah, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan karena tadi tugasnya pertama melakukan konfigurasi IP statik yang sudah saya lakukan dengan mengganti yang IP DHCP menjadi 192.168.1.8 sesuai dengan dua angka NIM terakhir saya yaitu 08. Lalu saya memanajemen file di bagian klien dan saya cek lagi di bagian server mengenai ibaratnya membuat folder, membuat file, terus memindah file, mengcopy file. Saya cukupkan saja. Terima kasih telah menonton. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.